Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Cahaya Ibrah, sebuah tempat di mana kisah menjadi lentera dan mengajak kita untuk merenungkan makna hidup. Sumbangkan waktu luang Anda untuk kanal ini agar dapat lebih bermanfaat bagi kita. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, di zaman keemasan peradaban Islam, seorang pria memandang cahaya dan mengubah cara manusia memandang dunia. Namanya Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Haytham, yang dikenal di barat sebagai Al-Hazan. Ia lahir sekitar tahun 965 Masehi di Basra, sebuah kota pembelajaran, perdagangan, dan penemuan. Sejak usia dini, ia terpesona oleh cara kerja dunia, cahaya, bayangan, pantulan. Ia mengajukan pertanyaan yang tak seorang pun berani tanyakan. Apa itu cahaya? Bagaimana kita melihat? Dan pertanyaan-pertanyaan itu membawanya ke salah satu revolusi ilmiah terbesar dalam sejarah. Perjalanan Ibn Al-Haytham membawanya melintasi pusat-pusat ilmu pengetahuan besar, dari Basra ke Baghdad, dan akhirnya ke Kairo. Di Kairo, ia mengabdi di bawah Khalifah Fatimiyah Al-Hakim, seorang penguasa yang dikenal karena minatnya pada sains dan ketidakpastian. Ia pernah mengusulkan proyek rekayasa yang berani, mengatur banjir Sungai Nil. Ketika rencana itu terbukti mustahil, ia kehilangan dukungan dan ditempatkan dalam tahanan rumah. Namun dalam kurungan, ia menemukan kebebasan dalam berpikir. Di sana, ia memulai eksperimen terpentingnya tentang cahaya dan penglihatan. Penjaranya menjadi laboratoriumnya. Ia membangun ruangan gelap dengan lubang kecil, menemukan bahwa cahaya merambat dalam garis lurus. Ia menyadari bahwa gambar terbentuk terbalik di dalam mata, seperti kamera. Ide ini meletakkan dasar bagi pemahaman modern tentang cara kerja penglihatan. Ibn Al-Haytham menguji refleksi dan refraksi, menunjukkan bagaimana cahaya membelok dan memantul. Ia mempelajari bagaimana kaca lengkung dapat memperbesar atau memfokuskan gambar. Langkah pertama menuju penemuan lensa. Tidak seperti para filsuf Yunani kuno, ia tidak hanya berspekulasi, ia bereksperimen, menguji hipotesis, mencatat pengamatan, dan mengulangi eksperimen. Berabad-abad sebelum metode ilmiah modern. Semua penemuannya dikompilasi menjadi sebuah karya monumental 7 jilid, Kitab Al-Manazir, Kitab Optik. Di dalamnya, ia mendefinisikan ulang penglihatan, bukan sebagai sinar yang meninggalkan mata, melainkan yang memasukinya. Ia membantah teori Claudius Ptolemeus yang menyatakan bahwa mata memancarkan cahaya. Temuannya menyebar ke seluruh dunia Islam, dipelajari oleh para ilmuwan, astronom, dan insinyur. Pada abad ke-12, karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, mencapai Eropa dengan nama Al-Hazan. Roger Bacon dan kemudian Kepler mengembangkan penemuannya, menyebutnya sebagai ahli optik yang agung. Berabad-abad kemudian, studi Isaac Newton tentang cahaya dapat ditelusuri kembali ke gagasan-gagasannya. Prinsip-prinsip optiknya menginspirasi terciptanya kacamata, mikroskop, dan teleskop. Dari kamera obskura sederhananya muncul konsep fotografi. Warisannya membentuk fondasi fisika, astronomi, dan teknologi visual modern. Ia mengubah cahaya itu sendiri menjadi jalur pengetahuan. Selama ratusan tahun, Kitab Al-Manazir tetap menjadi rujukan di universitas-universitas Eropa. Ia adalah tokoh kunci di Baitul Hikmah yang menghubungkan pemikiran Yunani dengan sains eksperimental. Ia membangun jembatan antar peradaban melalui pengetahuan. Pendekatannya yang cermat dalam menguji gagasan masih menjadi inti metode ilmiah saat ini. Ia menulis, kebenaran dicari demi dirinya sendiri, bukan untuk pujian manusia. Bahkan sekarang, studinya tentang optik memandu pemahaman kita tentang lensa, penglihatan, dan persepsi. Setiap teleskop, setiap kamera, setiap tes mata berutang percikan pada karyanya.
Dari Sungai Nil hingga NASA, prinsip-prinsip cahayanya melintasi ruang dan waktu. Pada tahun 2015, dunia menghormatinya dalam Tahun Cahaya Internasional UNESCO. Sebuah lini waktu keingintahuan seorang pria yang menerangi 1000 tahun penemuan. Cahayanya terus menjelajah, melintasi kultur dan generasi. Dari partikel terkecil hingga kosmos yang luas, prinsip-prinsipnya tetap berlaku. Kisah cahaya adalah kisah Ibn Al-Haytham. Ia melihat pengetahuan sebagai cahaya dan ketidaktahuan sebagai kegelapan. Dan melalui matanya, dunia itu sendiri menjadi lebih jelas. Cahaya yang berawal di sebuah ruangan kecil di Kairo masih menyinari kita semua. Kita melihat lebih jauh karena ia mengajari kita cara melihat. Setiap gambar, setiap foto, setiap lensa optik menggemakan wawasannya. Ia mendorong para pemikir untuk bertanya, menguji, dan meragukan. Dan dalam keraguan itu, ia menemukan pencerahan. 1 milenium kemudian, jiwanya hidup dalam diri setiap ilmuwan yang mencari kebenaran. Laser, serat optik, kamera, bahkan realitas virtual, semuanya lahir dari ilmu cahaya. Cahaya menghubungkan kita, dan Ibn Al-Haytham mengajari kita cara memahaminya. Ia bukan hanya bapak optik, tetapi juga bapak sains modern. 1000 tahun kemudian, cahayanya masih menuntun jalan, berdedikasi pada pencarian kebenaran yang abadi. Mencari ilmu berarti mencari cahaya ciptaan itu sendiri. Inilah warisan Ibn Al-Haytham, orang yang mengajari kita untuk melihat. Peace and wisdom be upon you.